Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Lestari. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas, program studi S1 Akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah saham berdasarkan analisis fundamental dan di sini saya menggunakan aplikasi investasi ajaib. Karena saya sudah memiliki akun saat masuk, bisa langsung menggunakan sidik jari atau menggunakan PIN. Tampilan awalnya seperti ini. Oke, kita langsung pilih sahamnya ya. Saya akan pilih saham Sido Muncul yang nama pasarnya adalah Sido. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang saham Sido. Kita dapat lihatnya di menu profil. Nama perusahaan ini adalah Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tb. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk didirikan pada 18 Maret 1975 dan melantai di bursa saham pada 18 Desember 2013, sehingga tanggal pencatatannya pun sama 18 Desember 2013. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki visi untuk menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pada sektor industri barang konsumsi. Kegiatan utamanya pun meliputi industri jamu, minuman, dan makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis fundamental saham Sido. Dalam aplikasi ajaib terdapat menu case statistik. Di sini terdapat penjelasan analisis fundamental perusahaan yang sudah dibuat oleh ahlinya untuk memudahkan investor melihat kinerja perusahaan tersebut. Untuk melihat kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu, kita lihat detailnya. Di sini ada periode tahun. Saya memilih untuk tahun saat ini yaitu tahun 2021 dan ada juga kuartal. Saya pilih untuk melihat semua. Di sini ditampilkan pada tahun 2021 terdapat kinerja perusahaan selama 3 kuartal. Dalam analisis fundamental banyak sekali indikator yang dapat kita lihat. Di sini terdapat 3 bagian yaitu performa, penilaian, dan solvabilitas. Langsung saya analisis saja. Pada bagian performa terdapat return on equity atau ROI. Untuk ROI yang baik itu bergeser di angka 5% ke atas. Sehingga untuk kuartal pertama, kuartal kedua, dan kuartal ketiga itu sudah tergolong baik untuk perusahaan ini. Namun pada kuartal kedua itu mengalami penurunan. Dan di kuartal ketiga mengalami kenaikan kembali. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Itu rasio yang digunakan untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan dalam menggunakan dan mengelola aset atau dananya. Saham Sido menunjukkan hasil nilai ROA yang semakin besar. Ini menandakan bahwa perusahaan dalam keadaan baik, karena pengembalian investasi perusahaan juga semakin besar. Selanjutnya ada gross profit margin atau GPM. Pada saham Sido, persentase dari ketiga kuartal menunjukkan angka sebesar 56%, di mana kurang dari 75%. Sehingga hasil rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu menjalankan produksinya secara efisien. Selanjutnya ada operating profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam periode waktu tertentu dalam menghasilkan laba. Untuk saham Sido hampir mendekati angka 50%. Ini termasuk kondisi yang baik, namun dalam kuartal kedua mengalami penurunan dan membaik di kuartal ketiga. Selanjutnya ada net profit margin atau NPM yang merupakan rasio perbandingan antara pendapatan bersih dan penjualan bersih. Sederhananya pada saham Sido masih tergolong cukup di mana hasil NPM menunjukkan kisaran angka 30%. Selanjutnya ada EBIT di mana kondisi saham Sido sudah cukup baik dan meningkat di akhir periode dalam analisis laba sebelum pajak. Selanjutnya pada bagian penilaian terdapat PER atau Price to Earning Ratio, nilai yang menggambarkan seberapa banyak penghasilan sebuah perusahaan per lembar sahamnya, di mana saham Sido mengalami penurunan yang merupakan pertanda tidak bagus. Selanjutnya pada bagian solvabilitas terdapat current ratio. Di sini saham Sido memiliki kondisi yang baik untuk melunasi utangnya, karena hasil CR lebih dari 1,5 atau 150% pada tahun 2021, walau mengalami penurunan di kuartal ketiga. Lalu ada DIR atau Debt to Equity Ratio. Hasil nilai DIR pada saham Sido mengalami penurunan di kuartal kedua dan naik kembali di kuartal ketiga. Namun angka tersebut masih terbilang kecil sehingga hutang yang dimiliki saham Sido masih terbilang sedikit. Kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah saya jelaskan yaitu saham Sido layak untuk dibeli.
karena memiliki fundamental yang cukup baik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.